Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan extended release, sustained release, and control release. Kita langsung saja ke penjelasan. Konsep pelepasan lambat, perbedaan antara SR, ER, dan CR, serta tujuan dan keuntungannya. Modified Release Dosage Form atau MRDF didefinisikan sebagai sediaan yang karakteristik waktu atau lokasi pelepasan zat aktifnya dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik yang tidak dapat dicapai oleh sediaan konvensional, seperti immediate release. Perbedaan konsep di mana extended release itu untuk sediaan yang memperpanjang pelepasan zat aktif guna mengurangi frekuensi dosis namun tidak selalu menjamin kadar plasma yang konstan. Sedangkan sustained release atau SR adalah subtype ER yang berfokus pada perpanjangan durasi efek obat dengan pelepasan bertahap. Biasanya mengikuti kinetika orde pertama atau kadar plasma naik lalu turun perlahan. Sementara untuk kontrol rilis atau CR, teknik yang lebih canggih untuk mempertahankan konsentrasi obat yang konstan di dalam darah melalui kinetika orde 0 atau laju pelepasan terprogram dan tetap. Tujuan dan keuntungannya untuk mempertahankan konsentrasi plasma dan therapeutic window dan mengurangi fluktuasi kadar obat. Kemudian untuk mengurangi frekuensi pemberian dosis harian untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan kenyamanan, juga mengurangi efek samping akibat lonjakan kadar obat. Kemudian prinsip preformulasi dan atau parameter kritis, di mana sebelum membuat sediaan, sifat obat itu harus dievaluasi secara ketat, seperti PKA. Parameter ini sangat penting untuk menentukan derajat ionisasi obat pada berbagai tingkat pH di saluran pencernaan. Sediaan lepas lambat harus memastikan obat yang tetap terlarut dan dapat terabsorpsi meskipun pH lingkungan berubah saat sediaan bergerak turun di saluran gastrointestinal. Kemudian ada kelarutan, idealnya obat memiliki kelarutan moderat agar pelepasannya dapat dikontrol secara konsisten. Obat yang terlalu larut air berisiko mengalami dose dumping atau pelepasan dosis sekaligus. Kemudian ada permeabilitas, obat harus memiliki penyerapan yang baik di sepanjang usus halus hingga kolon. Kemudian ada waktu paru, T,5, rentang ideal adalah 2-8 jam. Kemudian ada kebutuhan farmakokinetik, obat harus memiliki farmakokinetik linear, indeks terapi yang sesuai, dan metabolisme lintas pertama yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ada strategi formulasi, yaitu dengan mengontrol pelepasan. Terdiri dari sistem matriks. Sistem matriks terdiri dari hidrofilik dan juga lipofilik, di mana hidrofilik menggunakan polimer seperti HPMC dan karbopol, yang saat kontak dengan air, polimer mengembang atau swelling, membentuk lapisan gel yang mengontrol difusi obat. Sementara untuk lipofilik, menggunakan bahan tidak larut air seperti etil selulose dan wax. Air sulit masuk sehingga obat dilepas perlahan melalui pori atau pelarutan bertahap. Kemudian ada sistem pelapisan atau coating. Terdiri dari enteric coating dan semi-permeable. Kalau enteric coating menggunakan polimer seperti eudragit yang tidak larut di lambung, dan semi-permeable coating menggunakan etil selulose atau selulose asetat. Lapisan ini hanya bisa ditembus air yang kemudian melarutkan obat di dalam dan mendorongnya keluar melalui tekanan osmotik lewat pori. Kemudian ada kombinasi polimer, di mana menggabungkan dua jenis polimer, misalnya HPMC dengan etil selulosa, untuk mengatur lokasi sekaligus kecepatan pelepasan agar lebih stabil dan terkontrol. Kemudian formulasi tablet dan kapsul ER, teknologi dan eksipiennya. Metode pembuatan yaitu terdiri dari 4, ada granulasi basah, di mana paling banyak digunakan karena menghasilkan granul dengan sifat alir dan homogenitas zat aktif yang baik. Melibatkan penimbangan pencampuran awal, penambahan larutan pengikat seperti PVP dan K3PC30, dan pengayakan basah, pengayakan kering, hingga kompresi. Granulasi kering digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan, melalui slugging atau roller compaction tanpa pelarut. Kemudian ada kompresi langsung, metode tercepat namun membutuhkan bahan dengan kemampuan mengalir dan kompresibilitas tinggi. Dan juga ada sistem multipartikulat, mengisi kapsul dengan pellet yang dilapisi polimer untuk distribusi obat yang lebih merata di saluran cerna. Kemudian evaluasi mutu, di mana evaluasi ini untuk menjamin standar sediaan. Sediaan harus memenuhi syarat pengujian ketat sebelum dilepas
ke pasar gitu sebelum diedarkan. Yang pertama ada uji fisik, di mana keseragaman bobot kekerasan 4 sampai 10 kilogram sentimeter persegi. Kemudian kerapuhannya kurang lebih sama dengan 1% dan keseragaman kandungan 85 sampai 115% dengan AV kurang dari sama dengan 15. Uji disolusi terkontrol menggunakan alat USP tipe 1 atau basket atau 2 atau yang pedal pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Dan untuk profil pelepasan multititik, pengambilan sampel secara berkala. Misalnya jam 1, jam pertama, kedua, keempat, 8, dan 12 untuk memastikan seluruh proses pelepasan terpantau dan obat terlepas secara bertahap. Dan target akhir biasanya lebih besar sama dengan 80%. Sedangkan untuk uji stabilitas, mengetahui apakah sediaan tetap stabil secara fisik dan kimia. Kadar zat aktif tetap 90-110%, serta profil pelepasan tidak berubah selama penyimpanan. Jadi kesimpulannya, sediaan modified release MR, khususnya sediaan extended release dan sustained release SR, merupakan inovasi farmaseutika yang terbukti memberikan keuntungan terapeutik yang signifikan dibandingkan sediaan immediate release konvensional. Perbedaan mendasar antara ketiga konsep utama tersebut terletak pada spesifisitas mekanisme pelepasan dan profil kadar plasma yang dihasilkan. ER berfungsi sebagai istilah payung untuk memperpanjang pelepasan obat, SR digunakan untuk pelepasan lambat bertahap dengan kinetika orde pertama, CR dirancang untuk pelepasan konstan dengan kinetika orde 0 guna menjaga kadar obat tetap stabil dalam darah. Tujuan dan keuntungan utama dari teknologi ini meliputi peningkatan kepatuhan pasien, stabilitas kadar plasma dalam jendela terapeutik, reduksi efek samping, serta pengelolaan penyakit kronis yang lebih efektif. Pemilihan sediaan yang tepat harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap sifat fisikokimia, obat kelarutan dan permeabilitas, profil farmakokinetik, serta kondisi klinis dan keamanan pasien. Thank you.